Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jawaban doa dengan kewajiban yang sudah ditunaikan sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, antara gratisan vs apa? Keajaiban. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini di antara gemericiknya hujan itu adalah rezeki yang Allah beri untuk kita, dan kita senantiasa syukuri. Besar kecilnya hujan tidak menjadi penghambat kita untuk tetap belajar. Setuju? Sepakat? Sepakat. Suaranya mana nih? Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat jawabnya setuju. Kalau setuju jawabnya sepakat. Oke, setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Alhamdulillah. Hari ini di MRC Magnet Rezeki Center, alhamdulillah kabar sahabat-sahabat di sini sangat luar biasa. Kabar semangatnya itu dahsyat sekali. Kita cek ya, kita tes ya. Sahabat-sahabat di sini betul nggak semangatnya dahsyat? Apa kabarnya sahabat-sahabat surgaku di Magnet Rezeki Center? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, dahsyatnya begitu menggema, mengeluarkan sebuah energi. Karena bahagia tidak terjadi serak tuh di suara. Nah, itulah kebahagiaan yang terus meliputi diri kita ya, insya Allah. Jadi semuanya apa? Akan menjadi hormon endorfin, yaitu hormon bahagia. Nah, alhamdulillah. Sekarang apa kabarnya nih Bapak dan Ibu di teman-teman di sana, di luar sana? Ada yang mungkin yang sudah hadir di mana nih ya? Ada di Jakarta Selatan, Masya Allah ya, Jakarta Selatan. Kemudian ada dari Bandung ya. Hujannya lumayan besar, insya Allah didoakan rezekinya juga semakin besar ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi, Bunda Ucu bacakan dulu. Yang pertama memberikan komen, Ita Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kabar-kabar sahabat semua, ada Mbak Zulkarnain, ada Mbak Nani ya, Bunda Nani, ada reklame percetakan Widuri. Waduh, Masya Allah didoakan ya. Semoga percetakannya semakin apa nih? Semakin banyak pelanggannya ya. Memberikan kontribusi semakin baik kepada pelanggannya, sehingga pelanggannya bahagia dan melakukan order ulang. Amin ya. Kemudian Bu Entin Suhartini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Entin Murtiningsih ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bekasi juga hadir ya. Pak Tri ya. Nih Bunda Ucu nih, sapaan akrabnya itu keren banget nih Bapak dan Ibu ya. Ini semuanya pada bilang Buncu gitu ya. Singkat, simpel, padat gitu. Padahal udah jelas-jelas namanya ya mudah diingat gitu. Tambah lagi dipermudah Buncu. Nah, insya Allah ya. Kemudian dari mana lagi nih? Dari Cilebut, Bogor, Nulul Furqon, tetanggaan nih ya. Boyolali, Masya Allah jauh juga ya. Aceh. Nah, mungkin ini sahabat-sahabat semua udah mulai hadir ya. Kita tidak tepat ya waktunya karena ada sedikit teknis yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Cianjur ya. Baik, insya Allah Bunda Ucu doakan semua yang sudah hadir ya untuk mengikuti kajian yang insya Allah kita angkat. Kajian ini sangat luar biasa. Bapak dan Ibu semakin dimuliakan Allah, semakin ditinggikan derajatnya, rezekinya semakin berlimpah dan berkah. Di sore hari ini apalagi waktu asar menuju maghrib, ini doa-doa makbulan semua nanti ya. Amin. Maka aminkanlah dengan apa
Apa yang dipikirkan, dirasakan itu harus satu sama terhubung. Karena motivasi kita hadir di sini bukan karena apa nih? Bukan karena ada apanya, ada kuehnya, ada tahunya, ada sambelnya ya, ada bau Mekahnya katanya gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi energi berlian buat kita semuanya ya. Dan sahabat-sahabat semua di FB ya, di media sosial yang sedang menyimak atau nanti yang menayangkan siaran ulangnya ya, insya Allah semakin bahagia, semakin mulia bersama Allah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tema apa? Ada yang tahu temanya yang di MRC? Gratis versus keajaiban. Gratis versus keajaiban. Wah, kalau mendengar kata gratis nih, teman-teman di FB boleh dituliskan, diketik di kolom komen terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini ya. Gratis versus atau vs apa? Keajaiban. Keren ya. Tulis dulu, ketik dulu ya, biar paham apa yang akan kita bahas atau kita sharingkan pada sore hari ini ya. Kita mulai saja. Teman-teman semua yang ada di sini, juga teman-teman yang ada di online ya. Alhamdulillah Bunda Ucu bersyukur sekali kepada Allah ya, bisa sampai dari Bogor menuju Depok ini dalam kondisi lancar ya. Meskipun hujannya deras sekali ya, karena memang kita syukuri setiap yang Allah beri kepada kita, kita syukuri, maka Allah akan berikan rezeki yang baik lagi kepada kita. Dengan caranya apa? Caranya dilancarkan jalan sampai akhirnya tiba di MRC Depok ini. Masya Allah ya, tabarakallah. Nah sahabat-sahabat semua, siapa sih yang tidak bahagia, yang tidak suka kalau mendengar kata gratis? Nah, di sini seneng nggak teman-teman di online? Ya, kalau mendengar kata gratisan, ayo seneng nggak dapet hadiah gratis? Nah teman-teman di sini di MRC, kalau mendengar kata gratisan seneng nggak? Seneng banget ya. Waduh, itu seneng banget ya kata gratisan ya. Ternyata Bapak dan Ibu, teman-teman semua nih, kayak tadi Bunda Ucu datang langsung disambut kabar gembira oleh Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Haris. Pak Haris ya. Pak Haris langsung memberikan kabar, aduh aku seneng banget nih Bunda Ucu dapat gratis gitu ya, dapat gratis. Nah umroh ke Tanah Suci ini itunya hotelnya di depan ini ya, di depan Masjidil Haram. Oh Masya Allah ya, luar biasa. Nah saya tanya, wah ini pas banget nih temanya dengan gratisan. Bapak nggak boleh tuh mendapatkan gratisan itu dengan rasa bahagia. Ih kan saya nggak tahu gitu ya, Allah yang kasih. Betul sekali. Nah jadi tepat sekali saat kita sedang berpikir ya sesuatu ya, Bunda Ucu kan sedang akan mengangkat tema gratisan. Ya ternyata Allah hadirkan tuh ya, Allah tarik tuh semuanya, Allah berikan ya. Jadi hukum yang kita sedang pikirkan itu terus berdatangan. Di perjalanan sambil buka WA nih teman-teman ya, tiba-tiba ada teman Bunda Ucu nih yang kasih mangga alpukat gratis 1 dus gede. Katanya apa? Bunda Ucu nih mau diambil atau mau diantar. Waduh, ini gratis ya. Sementara Bunda Ucu akan menyampaikan materi gratis versus keajaiban. Nah, teman-teman, ternyata gratisan itu kalau di dalam agama kita itu tentu sesuatu yang tidak positif. Kalau gratisan dan kita merasakan energinya bahagia, nerima gratisan, bahkan suka gitu ya. Kita tuh suka banget dengan gratisan, maunya gratisan. Seminar maunya gratis. Pelatihan gratis. Kemudian oleh-oleh gratis. Yang tahu aja ya. Semuanya seneng ya. Ya gimana dong gitu ya. Nah kalau itu menjadi sesuatu yang dijadikan kebahagiaan oleh kita, bahkan sengaja ya kita pengen gratisan tanpa ada upaya, tanpa ada bekerja, tanpa ada motivasi lainnya, pokoknya pengennya motivasinya gratis aja.
Nah ternyata itu menjadi perisai. Perisai. Perisai di magnet rezeki itu salah satu jurus yang menjadi penghalang. Menjadi penghalang, sekali lagi penutup keajaiban itu datang. Waduh, gimana ya? Coba bayangkan sekarang keajaiban versus keajaiban. Kalau kita selalu berpikir pengen gratis, maka saat itu juga sekali lagi saya tekankan, saat itu juga maka keajaiban itu hilang. Kita tidak akan mendapatkan keajaiban. Waduh, sedangkan kita seneng banget kan ya dapat keajaiban ya. Karena apa? Ya keajaiban itu sesuatu yang datang tanpa disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga kalau keajaiban itu. Kalau sekarang Mbak Retno di sini dapat kafalah dari MRC gitu ya. Itu biasa, udah ada takarannya gitu ya. Tapi kalau keajaiban tiba-tiba dapat bonus 5 dinar gitu ya. Itulah keajaiban. Tapi sekali lagi nih ya, teman-teman semuanya di sini nih yang ada di MRC, keajaiban itu nggak bakalan datang kalau kita selalu punya mental gratisan. Gratisan maksudnya gimana nih? Ya kita pengennya tuh kalau ada tambahan sedikit gitu ya, ya kita pengennya di apa nih, diperhatikan, pengennya ada pamrih gitu lah. Itu namanya gratisan juga. Tapi kalau kitanya tulus, ikhlas gitu ya, tiba-tiba nanti Allah kasih keajaiban ya. Mau nggak kayak gitu teman-teman? Mau ya. Nah, Masya Allah. Nah hari ini ternyata kalau kita sudah bagaimana nih kita aplikasinya? Aplikasinya nih teman-teman, kita harus alergi. Harus apa? Alergi. Waduh, alergi ngeri juga ya. Kalau alergi kulit kan nggak bagus, harus ke rumah sehat gitu ya, diobati. Nah sama, kita juga harus mengobati diri kita, perasaan kita, pikiran kita ya, sifat-sifat kita yang awalnya suka gratisan, sekarang itu nggak boleh lagi tuh. Kita aduh mohon maaf, saya tidak bisa nih menerima gratisan begitu saja tanpa adanya upaya usaha melakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal ya. Nah kayak tadi contoh Bunda Ucu dapat mangga alpukat karena materinya materi ini ya, saya langsung apa? Duh terima kasih, lanjut saya doakan karena itu rezeki min haitsu la yahtasib. Sayanya nggak minta tapi Allah memberi, maka tiba-tiba ujung-ujung keajaiban itu datang ya. Nah sebetulnya teman-teman, saya sedang apa? Sedang membuat ya keajaiban rezeki datang itu dengan apa? Dengan memuliakan orang yang datang ke rumah dengan tiba-tiba. Ya ada orang datang tadi ke rumah pukul 1 ya, kemudian sharing terkait dengan persoalannya, kita berikan ya solusi-solusi dengan jurus magnet rezeki. Dia terasa apa? Terasa tenang, ces gitu ya. Terus tiba-tiba saya bilang ini udah jam 2, mohon izin ya, Bunda harus kembali aktivitas gitu. Kemudian alhamdulillah ya teman-teman ya, dikasih juga rezeki gratis. Dia bawa oleh-oleh lagi tuh. Dan Masya Allah teman-teman, ada yang lainnya tuh ya, yang dibalik amplop itu. Masya Allah, itu gratis bukan kira-kira? Ayo teman-teman kalau sudah seperti itu, ayo. Kira-kira gratis bukan? Dapat roti, dapat makanan, dapat di balik amplop itu biasalah yang warna merah-merah gitu ya. Itu kira-kira gratis bukan? Ayo. Gratis bukan? Tidak mengharap kita untuk dikasih gratis sama tamu tadi gitu. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Nah ternyata Allah beri gitu. Nah jadi bedakan ya. Bedakan kalau kita sudah berupaya tiba-tiba Allah beri ya. Seperti Pak Aris ini rajin banget ya ikut kajian. Rajin banget. Mau hujan, mau panas, mau petir, itu nggak pernah alfa, hadir terus ya. Kalau ada absen itu absennya 100% itu keren banget. Dan
Dan Allah kasih keajaiban ya, rizki gratisnya untuk Pak Haris. Karena apa? Karena dari usaha upayanya untuk terus mendekat kepada Allah. Karena jelas di dalam Al-Quran, yaitu surat Toha ya, itu udah jelas-jelas kalau kita berbuat ya, kita beriman, kita semakin mendekat ya. Nah itu ayatnya saya nggak ingat, artinya intinya seperti ini. Allah akan membeli ya, akan membeli seseorang yang beriman, sekali lagi seseorang yang beriman. Kalau kita sedang mencari ilmu, itu iman kita sedang ditingkatkan ya, iman kita sedang dijaga, iman kita sedang dicas. Nah maka Allah akan balas dengan apa? Dengan surga. Nah itu kita mendapatkan surga, kayak Pak Haris ini mendapatkan surga di mana? Di Raudhoh, taman surga ya, di sana. Gimana Pak Haris masuk ke Raudhoh? Masuk tuh ya, itu udah taman surga. Kemudian mendapatkan apa lagi? Ketenangan, kebahagiaan gitu ya. Karena Allah juga nggak mau gratisan gitu ya. Kita sudah beriman, sudah bertakwa ya, Allah beri apa? Beritahu bahwa kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Siapa di sini yang mau surga? Katakan saya. Masya Allah. Insya Allah yang mengangkat tangan dan mengucapkan kata surga, insya Allah Allah berikan tempat yang sangat luar biasa, disambut oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Saat kita berkumpul ya, kemudian disambut oleh Rasulullah ya, kemudian dihantarkan untuk apa? Masuk surga. Itu ada kebahagiaan kita dari hasil usaha kita, upaya kita untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah ya. Nah teman-teman semuanya ya, ketika kita suka ya, sekali lagi ketika kita suka dengan rizki gratisan, sekali lagi yuk hati-hati, hati-hati, rezeki keajaiban justru akan menjauh dari kita. Jadi Allah tuh suka banget dengan rezeki ya, tapi ingat ya, tidak ada yang gratis ya. Seperti contohnya nih, teman-teman, kita sekarang bernafas, gratis nggak? Gratis. Kita bisa berkedip, jawab teman-teman, berkedip mata kita ya, ada yang satu kiri kanan ya. Kalau yang kiri gini kan lagi ngedipinnya siapa gitu ya, di sini gedip gitu, siapa? Lisin gitu ya, Lisin dikedipin sama bunda, ting gitu ya, langsung dapet jodoh gitu kan. Itu semuanya gratis, tinggal Lisin punya keyakinan kalau dalam rezeki itu keyakinan harus diperkuat gitu. LOP diperkuat ya Lisin ya gitu. Jadi langsung amin bunda, amin gitu ya. Nah apalagi doanya di dalam kajian seperti ini ya, tentu para malaikat sedang ada di sekeliling kita. Maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan kita yakini diaminkan oleh para malaikat. Lisin langsung ditingin lagi sama bunda yang kanan, ting gitu. Kun, itu kun ya. Kunnya Allah itu luar biasa ya Lisin, kalau Lisinnya yakin. Kalau ternyata kata Lisin nanti dulu bunda gitu, itu berarti menolak rezeki dari Allah ya. Yakin ya, bismillah ya, yang terbaik untuk Lisin, doa dari Bunda Ucu ya. Nah teman-teman ya, ternyata luar biasa inspirasi dari rezeki gratis ini adalah sebuah inspirasi yang didapatkan oleh Ustadz Nasrullah saat Ustadz Nasrullah itu pergi ke Gaza. Saat itu sedang hari raya Idul Kurban. Ustadz Nasrullah bersama teman-temannya saat di Gaza berbagi apa? Berbagi daging kurban. Ya, saat berbagi daging kurban nih teman-teman semuanya, tiba-tiba menolak. Mereka tuh nggak mau gitu. Padahal mereka itu layak karena ada di kem-kem penampungan. Jadi amat sangat layak untuk diberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Tapi saat tangan Ustadz Nasrullah memberi gitu, mereka menolak. Ya, mereka menolak. Nggak mau mereka itu berada di bawah. Ya, karena dalam hadis tangan di atas itu jauh lebih baik dibanding dengan tangan di bawah. Ya, jadi kita harus ingat
saat kita memberi, saat itu juga sebetulnya kita sedang menerima dari Allah. Catat ya, saat kita memberi, saat itu kita sedang menerima dari Allah. Rezeki yang sangat luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Tapi kalau saat kita meminta, tangan di bawah, saat kita meminta, maka keajaiban itu hilang. Jadi Allah nggak suka ya, karena memang disampaikan saat ada orang yang senantiasa terus meminta-minta gitu ya, maka ya tidak akan saat kiamat nanti, di akhirat nanti ya bertemu dengan Allah itu tidak ada nampak daging di dalam wajahnya. Waduh, kayak apa ya? Itu apa kalau disebut bolong-bolong kayak gitu, kalau kita bayangkan, waduh serem banget gitu. Nah, jadi hari ini mulai insan-insan magnet rezeki, pengamal ilmu magnet rezeki. Kalau ada yang kasih free, kalau ada yang kasih hadiah, segera pikirkan bagaimana kita bisa membalas ya dengan balasan terbaik dari yang sudah diberi. Gitu, pikirkan. Kalau semuanya kita dapat apa sesuatu reward ya dari kantor nih gitu ya, dapat 2 dinar, dapat 5 dinar gitu ya. Kemudian dapat apa sesuatu lah yang memang luar biasa gitu. Maka kita harus berpikir bagaimana nih saya menjadi seseorang di sini yang bisa bermanfaat, yang bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya, sehingga rezeki itu tidak gratis gitu ya. Insya Allah ya, siap semuanya ya. Siap di sini siapa yang siap mendapatkan rezeki dari Allah dan keajaiban yang sangat luar biasa? Katakan saya. Amin, insya Allah ya. Nih teman-teman, kebiasaan yang biasa dirasakan oleh kita, yang kita lakukan, teman ke luar negeri, Bunda Ucu aja sama. Kebiasaannya suka masih ada itu, suka seneng dulu lagi belum belajar rezeki kan seneng ya. Ih mama bawain oleh-oleh ya gitu ke orang tua murid nih ya, orang tua santri. Aduh mau kemana? Aku mau ke luar negeri gitu. Bawain oleh-oleh ya gitu. Itu bahasa-bahasa ringan tapi ternyata itu jadi perisai. Jadi kalau sekarang nih teman-teman belum ada keajaiban, ya keajaiban itu ditunggu-tunggu tapi belum juga datang, itu bisa jadi kita masih seneng dengan membawa perisai-perisai, yaitu rezeki gratisan, gitu. Bunda Ucu di sini temen lagi ke Turki nih, sahabat Bunda. Langsung spontan Bunda bilang bawain oleh-oleh ya, maksudnya itu candaan sebetulnya, bawain oleh-oleh ya gitu. Pas Bunda disuruh membawakan materi tema rezeki gratis, langsung di situ istighfar, berubah niat, apa yang bisa aku lakukan ya untuk Bunda sehingga Bunda bisa sehat, bisa bahagia, bisa selamat sampai di Indonesia gitu. Jadi didoakan gitu. Ada nih oleh-oleh dari mana? Dari Mekah untuk Bunda gitu. Kata teman-teman apa? Ih Bunda GR, emang bener mau dikasih? Ya itu kan karena udah bikin status, udah dibaca gitu ya. Berarti kan udah jadi energi. Supaya energinya berlian, tetap bertahan dalam posisi di atas, maka kita udah siapkan hadiah untuk dia. Tapi kalau memang dikasih, alhamdulillah gitu ya. Nah sahabat-sahabat semua, hari ini yuk ya jauhkan keinginan gratis tadi ya, supaya keajaiban itu senantiasa ada. Nah saat itu di Gaza ya, kita kembali ke Gaza, kita kembali kemana? Ke Gaza ya. Saat orang-orang di Gaza tidak mau menerima pemberian dari Ustadz Nasrullah dan teman-temannya gitu, yang seharusnya mereka memang layak gitu ya untuk mendapatkannya. Mereka mengatakan apa? Saya tidak mau menerima hadiah ya, pemberian secara gratis sebelum Anda menerima kue yang saya berikan kepada Anda. Nah ternyata itu, jadi mereka tuh nggak mau dapat gratis sebelum yang memberi itu juga diberi oleh dia dan mau menerimanya. Nah akhirnya setelah itu dipahami, oh Masya Allah, ternyata tidak mau dia itu menjadi orang-orang yang terhina ya, karena yang gratisan itu orang-orang yang terhina ya, maksudnya yang sengaja gitu loh, yang sengaja minta. Nah bagaimana nih kalau ada, ya mohon maaf ya, ada yang di luar sana tuh ya, oknum-oknum gitu, kalau tiba-tiba
prit gitu ya, minta gitu. Nah itu juga nanti akhirnya apa, keajaibannya juga hilang gitu, karena tidak mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh ya di lembaga itu sendiri gitu ya, di aparat itu sendiri. Harusnya aturannya begini, tapi kenyataannya dia melanggar, bahkan minta gratisan seperti itu ya. Hati-hati ya. Jadi kalau mau ajaib bagaimana? Kalau mau ajaib bagaimana? Jawabnya yang dari MRC. Kalau mau ajaib bagaimana? Buka perisai. Ini temanya kan sedang apa nih? Sedang gratisan. Betul banget. Buka perisainya, karena gratisan itu adalah perisai dosa yang kita ingat gitu ya. Itu dosa. Tapi kalau ternyata ya hadiah-hadiah yang gratisan yang kita minta gitu ke teman-teman, nah itu ternyata perisai ya. Nah jadi hari ini tugas kita, setiap ada teman, keluarga, saudara yang pergi ke luar negeri, yang pergi ke luar kota, tugas kita mendoakan. Kalau ternyata saat kita mendoakan ya dia memberikan hadiah untuk kita, nah itu adalah rezeki min haitsu la yahtasib ya. Nah teman-teman, sekarang ada lagi nih yang contoh berikutnya. Contoh apa? Contoh ya kalau ada ya remaja-remaja tuh pada ulang tahun gitu ya. Ada yang wah ini sekarang tanggal kelahiran nih gitu. Terus apa mintanya? Biasanya traktiran gitu ya. Traktir dong gitu ya. Minta ditraktir. Nah itu berarti apa? Itu rezeki gratisan, berarti itu perisai. Nah, supaya teman kita tidak kena perisai, ya, tidak kena dosa, yang tidak mengundang keajaiban, tugas kita yang paham adalah tadi apa yang terbaik itu tangan di atas. Kita sadar diri gitu. Sadar dirinya gimana? Ya saat kita, oh ini teman-teman, aku nih sekarang bersyukur usiaku sudah 15 tahun gitu ya, gitu. Atau ada yang 17 tahun, 20 tahun, aku mau berbagi rezeki. Ya ini bukan gratis kok, bukan gratis, tapi ini rasa syukur yang aku berikan kepada teman-teman semua. Nah itu kan berarti memang niat kita pengen memberi gitu. Sedangkan teman-teman yang ada di sekitar kita, saudara kita, dia tidak punya niat pengen diberi. Bedakan ya. Nah jadi kitanya harus sadar diri ya. Seperti contoh kita ada berangkat nih, mau berangkat keluar ya, keluar negeri seumpamanya. Kita undang saudara-saudara kita untuk apa? Untuk datang, yuk kita makan-makan di rumah. Ini dalam rangka kesyukuran saya ya. Kemudian kalau saudara kita nggak paham ya kita beritahu, nggak ada yang gratis ya. Ya tugas kita semua di sini yang hadir, yuk kita saling mendoakan. Itu sebetulnya. Jadi kalau sekarang di sini ada nggak yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Siapa? Sahid. Nah, jadi sebetulnya teman-teman sekarang di sini nih makan roti gitu ya. Itu kan rezeki. Minta nggak teman-teman ke tim di sini untuk diberikan roti? Minta nggak? Enggak. Tiba-tiba ada susu itu tahu gitu ya. Tahu susu, tahu apa? Tahu susu gitu ya, itu kan enak gitu, lembut gitu ya, putih lembut enak lagi. Nah apakah teman-teman minta? Tidak, karena Allah hadirkan buat teman-teman yang sudah beriman tadi. Jadi Allah itu suka kepada ya hambanya yang beriman, untuk menguatkan, menjaga imannya, duduk di majelis ilmu. Maka Allah berikan apa balasannya? Surga. Ini surga nggak duduk di sini, langsung ada ilmu, ada makanan, ada teman baik yang saling mendoakan, ilmu ya, yang terus bisa kita download lagi untuk keajaiban, ingat-ingat lagi. Nah itu kan surga bagi kita, betul ya? Nih gimana teman-teman yang ada di sini di Facebook ya, Ibu Yuli Apolia. Nah Bu Yuli Apolia pengen gratisan itu perisai rezeki, bener banget ya. Nah sekarang gimana caranya kalau udah datang kepada kita? Caranya balas dengan
doakan ya. Bismillah ya. Kemudian ada Bu Mini Hanan, minta ditraktir, pasti itu perisai rezeki. Nah betul banget. Jadi jangan ya, sekarang mulai dari hari ini seterusnya kita tidak minta traktiran kepada teman-teman, tapi kita sebagai pribadi insan magnet rezeki, yuk kita sadar diri, kita diberi rezeki, maka kita berbagi nih yang nggak pakai investasi transfer. Nah supaya tidak gratisan, saling memberi. Nih kita kan semuanya pengen memberi, setiap Jumat itu pengen memberi ilmu ini biar semakin berkah, semakin meluas, semakin bermanfaat. 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki segera tercapai ya, cita-cita impian dari gurunda kita Ustadz Nasrullah. Nah teman-teman, insya Allah besok, kapan? Besok tuh hari apa? Hari Sabtu ya. Jadi besok hari Sabtu nih teman-teman kan udah paham ya terkait dengan rizki gratis tuh nggak boleh. Supaya teman-teman lain juga paham dan mendapatkan keajaiban, di-share informasi SHMR. Apa itu SHMR? Seminar Hybrid Magnet Rezeki di 96 titik ya di seluruh Indonesia. Ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Merauke, ada yang di Malang, ada yang di Kediri, ada yang di Makassar, dan ada yang di Bogor. Ada yang di mana teman-teman? Di Bogor. Nah jadi tugas teman-teman supaya keajaiban datang tidak gratisan, share aja ya. Semakin orang merasakan manfaat ilmu ini, keajaiban itu akan datang kepada teman-teman ya. Jadi silahkan dapat nih informasi di media sosial ada SHMR, langsung share, bagikan ke saudara, ke keluarga, ke teman kantor, ke tetangga, bagikan saja. Dari sekian banyak yang kita bagikan, yang kita sebarkan, ada hukum Pareto 20%-nya itu nanti bisa mengikuti SHMR di setiap titik-titik di mana sahabat-sahabat Certified Magnet Rezeki itu menyelenggarakan. Dahsyat ya, dari 20% itu mereka mengamalkan, mereka merasakan ketenangan dalam hidupnya, mereka merasakan keajaiban, semakin sakinah mawaddah warahmah di keluarganya, anak-anaknya semakin soleh-solihah, maka itu menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Dahsyat ya. Nah jadi teman-teman yang ada di Facebook yang menyelenggarakan boleh diketik nih di kolom komentarnya SHMR di mana, kemudian nomor kontak personnya, kemudian lagi nanti bertemu dengan siapa. Nah kita akan berkumpul dengan siapa nih? Sahabat-sahabat keren, sahabat-sahabat yang selalu berpikir positif ya, insya Allah. Mungkin teman-teman intinya ya, bagaimana aplikasi kita terkait dengan tema rezeki gratis ini ya versus keajaiban. Yuk kita harus alergi terhadap rezeki gratis ya. Dan kalau rezeki itu datang kepada kita secara gratis, tugas kita adalah aplikasinya memberikan kontribusi terbaik, usaha terbaik ya, untuk apa? Memuliakan, membahagiakan, mendoakan orang yang memberi rezeki ya secara gratis kepada kita, pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari Bunda Ucu. Kira-kira ada yang bertanya nggak di sini terkait dengan tema yang kita sharingkan pada sore hari ini? Silahkan ya, sudah jam 5:30 ya. Kalau di sini ada nggak di Facebook? Coba. Ada nih Bunda Ucu Iin Lestari. Nah gitu. Bunda Ucu Afwan izin bertanya, bagaimana kita membalas kebaikan seorang teman memberi hadiah cincin emas? Wah, Masya Allah, hadiahnya cincin emas loh ya, cincin emas. Mau nggak di sini dikasih cincin emas? Mau ya. Cincin Ertugrul ya. Sedangkan kalau kita balas dengan materi, kita belum bisa. Nih bagus nih pertanyaannya. Kita mau balas dengan materi emas lagi gitu ya, belum bisa. Apa yang harus dilakukan gitu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yes, Pak Edrin cerdas, luar biasa ya. Senantiasa duduk di majelis ilmu. Jadi kita doakan tanpa sepengetahuan dia.
bawa dalam sholat malam kita, bawa dalam sholat wajib kita. Masya Allah, doanya itu insya Allah akan dirasakan oleh siapa? Makbulan Allah berikan kepada yang memberi hadiah cincin tadi. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah ya, jadi bisa paham gitu ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah Bunda bisa install kembali ilmunya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, insya Allah. Ada lagi? Coba dicek lagi Mas Farhat. Nah, ya betul ya, saat kita memberi, saat itu Allah sedang memberikan rezeki kepada kita. Boleh diketik ya. Coba sekarang sama-sama diucapkan, saat kita memberi, saat itu pula Allah sedang menurunkan rezeki. Yakin ya, jadi jangan pelit-pelit gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi Mas Farhat? Oh, loading. Coba dibantu. Ayo dibantu. Ayo. Ada. Ya, ada baik. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Ini materi Ustadz Nasrullah itu sederhana tapi mudah sekali untuk kita aplikasikan. Kalau kita tidak mudah mengaplikasikan, ya itu berarti ada perisai-perisai yang harus kita buka terlebih dahulu dengan pertaubatan. Ya, kalau kita ingat, kita terus mereview ulang lagi, tiba-tiba kita kelepasan gitu, segera istighfar, kemudian doakan yang terbaik seperti itu ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat di online, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, insan Magnet Rezeki yang senantiasa siap berbagi, tangan selalu di atas, dan insya Allah ya rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah berkah lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di MRC ya. Insya Allah Bunda doakan sahabat-sahabat semua menjadi pribadi yang senantiasa mau memberi ya, dan Allah pantaskan untuk bisa memberi lebih banyak lagi. Berarti rezekinya semakin berlimpah dan berkah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin ya. Sekali lagi teman-teman, udah share SHMR? Sudah share SHMR? Sudah, insya Allah. Mas Farhat sudah? Sudah. Baik ya. Baik sahabat-sahabat semua, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi karena cukup dipahami, sederhana tapi mudah diaplikasikan, ya semoga ilmu ini bermanfaat dan kita dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk mempraktekannya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki, yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran, dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya, secara gratis. Ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya, dan
Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.